أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Teman-teman semua, kita kembali di Zahratul Fatah Channel. Pada kesempatan saat ini saya akan membahas tentang muttaqin atau orang-orang yang disebut bertakwa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ayat yang baru saya baca tadi adalah Quran Surat Al-Imran ayat 133 dan 100. Allah memerintahkan kepada kita, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Wahai manusia sekalian, wasari'u, bersegeralah, bergegaslah, cepatlah untuk mencari maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa jannatin 'arduhas samawatu, dan juga untuk mencari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala yang luasnya itu seluas langit dan seluas bumi. Nah, surganya Allah Subhanahu wa ta'ala ini dipersiapkan untuk siapa? U'iddat lil muttaqin, yaitu dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, siapa orang yang bertakwa itu? Kalau kita menggunakan definisi takwa secara umum adalah orang yang takut kepada Allah atau orang yang menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pengertian takwa. Akan tetapi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala lebih spesifik menyebutkan al-muttaqin, orang yang bertakwa itu dengan ciri-ciri ayat 134, yaitu alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra'i, yaitu orang-orang yang dirinya itu mau menginfakkan hartanya, mau bersedekah, mau mengeluarkan uangnya fis sarra'i ketika dia dalam keadaan lapang, artinya ya kalau uang berarti pas banyak uang, kemudian pas tidak punya kebutuhan lain yang mendesak. Tetapi juga wad-dharra'i, yang beratnya itu di sini. Orang muttaqin yang beneran itu dia mau mengeluarkan hartanya untuk diinfakkan dalam keadaan lapang, artinya banyak uang, wad-dharra'i, dan dalam keadaan sempit, artinya dia sendiri kekurangan atau memiliki kebutuhan yang mendesak, tetapi tetap mau mengeluarkan hartanya untuk infak. Kemudian yang kedua, wal kadhiminal ghaidha. Wal kadhiminal ghaidha itu artinya adalah menahan marah. Tentu ini kan juga nggak mudah juga menahan marah, padahal marah itu kan bawaan manusia ya. Setiap manusia pasti punya amarah. Kalau seseorang kok sama sekali tidak punya rasa marah, pasti ada sesuatu yang tidak beres dengan dirinya. Lah, Al-Quran memerintahkan wal kadhiminal ghaidha ini, menahan amarah ini bukan berarti seseorang diperintahkan untuk sama sekali tidak punya hawa nafsu untuk marah, tetapi menahannya. Di antara caranya adalah kalau mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad SAW, seseorang itu apakah nggak boleh marah? Tentu boleh, tetapi marah atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu maksudnya? Marah kalau ada sesuatu yang itu bertentangan dengan aturan Allah dan Nabi. Itu adalah marah atas nama Allah, bukan atas nama hawa nafsu. Kemudian yang kedua, wal kadhiminal ghaidha, maksudnya menahan marah ini adalah menyembunyikan marah, tidak ditampilkan di depan umum. Ada kalanya di antara adab memarahi seseorang itu kan tidak memarahi atau menyalahkan orang lain di hadapan umum, karena itu akan merendahkan, cenderung merendahkan. Ya, seseorang pasti memiliki niat sendiri-sendiri ketika memarahi, misalnya guru memarahi muridnya atau atasan memarahi
bawahannya di depan umum itu ada ketentuannya, ada niatan masing-masing, tetapi pada umumnya ketika seseorang memarahi orang lain di depan umum biasanya untuk menjatuhkan atau merendahkan. Itu diantaranya tidak boleh yang seperti itu. Kemudian diantara menahan amarah yang diajarkan dalam agama itu memang kalau kita melihat sejarah Nabi Muhammad SAW, beliau adalah contoh yang paripurna. Beliau adalah benar-benar uswatun hasanah bagaimana beliau mengelola amarah itu. Apakah Nabi tidak punya amarah? Tentu punya. Tetapi Nabi itu bisa mencontohkan bagaimana menahan amarah, karena itu akan menyebabkan sesuatu yang tidak baik. Contoh ketika Nabi hijrah ke Taif, beliau dilempari batu, kemudian ditawari oleh Malakul Jibal, malaikat menjaga gunung, untuk ditimpakan gunung ke orang Taif. Tapi Nabi itu beliau dalam keadaan sedih loh, dalam keadaan marah, tetapi beliau menahan itu. Karena kalau sampai malaikat benar-benar menimpakan gunung kepada orang-orang Taif, itu pasti akan berakibat fatal. Mereka akan mati dalam keadaan kafir, dan Nabi diutus tidak untuk menghancurkan orang-orang supaya mati dalam keadaan kafir. Contoh lagi, ketika kita marah itu kan biasanya kalau orang marah kemudian melampiaskan dengan kata-kata atau dengan perbuatan, misalnya membanting HP, membanting piring. Pada umumnya orang yang melampiaskan amarah dengan cara seperti itu, setelah itu dia akan menyesal. Kenapa saya banting HP? Kenapa saya banting piring? Kenapa saya pecahkan televisi dan seterusnya? Nah, kemudian untuk menahan amarah, sebagaimana yang pernah saya sampaikan pada video sebelumnya, diantaranya adalah dengan merubah posisi. Kalau marah dalam keadaan berdiri, maka kemudian duduk. Kalau marah dalam keadaan duduk, maka kemudian berbaring. Kemudian di antara caranya adalah dengan berwudu, kemudian mengucap istighfar dan memalingkan dari kondisi, misalnya marah di sini maka segera pindah tempat dan seterusnya. Itu ciri yang kedua orang muttaqin menurut Al-Quran. Kemudian yang ketiga, wal afina 'anin nas, memaafkan orang lain. Teman-teman semua, kita akan memasuki sebentar lagi kan Idul Fitri ya. Biasanya kita mengucapkan selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin dan seterusnya. Hendaknya ucapan itu memang benar-benar tumbuh dari hati, bahwa kita memiliki kesalahan kepada orang lain dan meminta maaf. Bukan hanya sekedar basa-basi untuk ya biasanya Idul Fitri ucap maaf ya saya kayak gitu. Untuk itu supaya nilai dalam Al-Quran ini benar-benar terjawantahkan dalam kehidupan kita, yaitu memaafkan orang lain. Kalau tadi yang saya sebutkan adalah meminta maaf, maka keistimewaan orang muttaqin adalah memaafkan orang lain. Entah orang lain itu meminta maaf ataupun tidak, memaafkan orang lain. Ini yang memang tidak mudah. Umumnya kalau kita disalahi orang lain, mau memaafkan kalau dia mau minta maaf. Kalau nggak mau minta maaf, pokoknya nggak akan saya maafkan. Itu umumnya orang. Tapi kalau ingin mencapai derajat muttaqin ini sesuai Al-Quran, u'iddat lil muttaqin itu diantaranya adalah memaafkan orang lain. Tentu ini tidak mudah, sekali lagi tidak mudah. Memberikan maaf kepada orang lain yang dia benar-benar menyakiti kita atau dia benar-benar berbuat salah kepada kita, sementara dia juga belum mau minta maaf dan kita mau memaafkan, itu akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Kemudian pada ayat ini ditutup oleh kalimat wallahu yuhibbul muhsinin, yaitu Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Muhsinin ini kalau di tafsir Ibnu Katsir itu adalah ya ihsan, orang yang berbuat ihsan, orang yang melakukan sesuatu lebih daripada biasanya. Atau kalau dalam pengertian hadis, pengertian ihsan yaitu menyembah Allah seolah-olah melihat Allah. Kalau tidak melihat Allah maka pasti bahwa Allah melihat diri kita. Yang jelas muhsinin ini mencakup semua hal yang baik-baik, bahwa Allah sangat menyukai semua perbuatan baik. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang melakukan perbuatan baik. Teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah, demikian tadi pembahasan singkat tentang muttaqin.
Semoga sesuai dengan kapasitas kita masing-masing, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, kita bisa mencapai derajat muttaqin ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.